busuk ya, padahal merahnya itu bagus banget loh. Hai Keisha, kenapa bingung? Ini loh, kamu lihat, cabai ini bagus kan? Iya. Kok bisa busuk ya? Kamu tahu gak sih cara penyimpanan supaya cabai ini bisa bertahan lebih lama? Jadi kalau untuk cabai itu kita tuh harus mengetahui bagaimana teknologi pasca panen agar penyimpanannya lebih tahan lama loh. Bagaimana tuh cara yang dapat dilakukan? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan itu dengan metode ozon. Metode ozon? Apa tuh metode ozon? Jadi sedikit aku menjelaskan ya. Jadi metode ozon sendiri itu merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan daya simpan dari cabai merah ini dengan cara mengurungkan kontaminasi dari pestisida, bakteri, ataupun logam berat yang terdapat di dalam sayur ataupun buah sehingga mereka lebih tahan lama dan aman untuk dikonsumsi. Metode ozon. Ozon itu bahaya nggak sih bagi tubuh kita? Ozon itu memang merupakan salah satu zat disinfektan yang sangat kuat, tetapi dalam beberapa penelitian zat ozon ini itu tuh bisa membunuh mikroba dalam air. Kira-kira nih ya, bagaimana sih metode yang dapat digunakan? Nah, aku tahu nih siapa yang dapat menjelaskan tentang metode yang dapat digunakan. Siapa tuh? Anissa. Nah, metode apa saja yang digunakan pada ozonisasi terhadap cabai merah? Namun sebelum itu, terdapat penelitian pendahuluan yang mesti dilakukan. Penelitian pendahuluan ini dilakukan terhadap konsentrasi gas ozon, kemudian dilanjutkan dengan penelitian utama menggunakan rancangan petak terpisah dengan dua ulangan. Sebagai petak utama yaitu suhu, dan sebagai anak petak yaitu pengemas. Parameter pendahuluan yang diamati yaitu residu pestisida, TPC, susut bobot, kadar air, warna, dan uji organoleptik. Pada uji organoleptik, menggunakan metode scoring berdasarkan hedonik atau kesukaan. Selanjutnya, pada penelitian utama analisis fisik yang dilakukan adalah uji kekerasan dengan metode Mestov. Analisis parameter lain dilakukan terhadap kadar air dengan metode gravimetri, vitamin C dengan metode iodometri, kekerasan, susut bobot, dan warna. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan kali ini, hasil analisis residu pestisida pada cabai merah akibat pengaruh larutan ozonisasi bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Tabel penelitian pertama bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan residu pestisida, baik itu secara propenos maupun kloropirofos, dengan semakin tingginya konsentrasi pada larutan ozon tersebut. Pada hasil penelitian organoleptik yang berdasarkan pada warna, kesegaran, dan penampakan pada cabai merah, bisa kita lihat pada tabel penelitian kedua, yaitu ini. Pada tabel ini, kita lihat begitu banyak perlakuan, mulai dari perlakuan larutan ozonisasi 0,2 ppm hingga pada perlakuan 1 ppm larutan ozon. Dari begitu banyak perlakuan ini, perlakuan 0,4 ppm larutan ozon merupakan perlakuan terbaik dan disukai panelis, karena kesegaran dan penampakan cabai merah pada perlakuan ini lebih terlihat lebih jelas. Larutan ozon yang digunakan ini, itu juga bisa digunakan untuk mencuci cabai merah agar steril, dengan tanpa menghilangkan rasa, aroma, warna, serta tidak mengurai senyawa organik yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat memperpanjang umur cabai merah hingga 8 hari. Baik, selanjutnya pada penelitian susut bobot pada cabai merah. Pada penelitian ini, kami melakukan pengujian terhadap suhu penyimpanan dan juga jenis kemasan. Pada suhu penyimpanan ini, kami melakukan pengujian pada 3 jenis suhu, yaitu suhu 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat Celcius. Dan pada jenis kemasan, kami melakukan pengujian terhadap 4 jenis kemasan. Yang pertama jenis kemasan polipropilen, yang kedua polietilen, yang ketiga wrapping plastik, dan yang terakhir tanpa kemasan. Kami melakukan pengujian ini selama 4 minggu dengan tahapan minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, pada hasil minggu pertama ini bisa kita lihat pada tabel penelitian ketiga di samping saya. Pada tabel ketiga ini berbicara tentang pengaruh suhu penyimpanan dan juga jenis kemasan terhadap susut bobot pada cabai merah. Bisa kita lihat pada tabel di samping saya, itu menyatakan bahwa hasilnya jenis kemasan polipropilen lah dengan suhu 5 derajat, itu yang mempunyai nilai susut bobot paling rendah, yaitu 0,04%, berbeda dengan jenis kemasan lainnya. Hal ini dikarenakan semakin rendahnya suhu, itu dapat menekan lajunya respirasi. Karena proses respirasi inilah yang dapat menunda pelunakan warna, perubahan warna, pelunakan kualitas, perubahan kimiawi, dan lain-lainnya. Baik. Selanjutnya kita berbicara tentang pada minggu kedua. Minggu kedua bisa kita lihat gambar di samping saya ini, bahwa semakin per minggunya itu semakin terjadi pemuaian, yaitu dari 0,04 yang tadinya kemasan propilen ini berubah menjadi 0,07%. Itu artinya terjadi penurunan. Dan yang terakhir, selanjutnya kita pada nomor 3 bisa kita lihat terjadi penurunan lagi dari yang awalnya 0,07 menjadi 0,09%. Dan selanjutnya pada minggu keempat begitu juga. Hal ini dikarenakan semakin hari susut bobot pada cabai merah itu semakin terjadi. Nah, begitu dia.
Baiklah, untuk melanjutkan materi selanjutnya adalah uji vitamin C. Untuk uji vitamin C dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel ini, untuk minggu pertama itu tidak terjadi interaksi apapun, sedangkan untuk suhu 10 derajat Celcius serta kemasan polipropilen itu merupakan kemasan yang terbaik untuk menghambat penambahan vitamin C. Hal ini dikarenakan karena vitamin C merupakan senyawa yang tidak tahan panas, sehingga untuk menghambatnya menghambatnya rusak itu digunakan suhu rendah yaitu 10 derajat Celcius ini. Sedangkan untuk kemasan polipropilen itu merupakan kemasan yang terbaik karena sifatnya yang tahan panas, elastis serta mudah dalam permeabilitasnya dan menjadikan cabai merah ini lebih tahan lama. Selanjutnya, pada minggu kedua dapat dilihat untuk suhu ruangan cabai sudah mulai busuk, sedangkan pada suhu 15 derajat Celcius serta kemasan polipropilen itu merupakan kemasan yang terbaik untuk cabai merah. Untuk minggu ketiga, untuk pada suhu 15 derajat Celcius serta kemasan polipropilen dan yang tanpa dan suhu ruangan itu cabainya itu sudah busuk semua. Hal ini karena cabai sudah menuju masa kebusukan. Untuk minggu keempat, cabai yang disimpan di dalam suhu ruangan serta suhu yang sudah diatur itu sudah busuk semua. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk penyimpanan cabai pada suhu 5 hingga 15 derajat Celcius itu merupakan suhu yang terbaik karena lebih tahan lama dibandingkan dengan suhu ruangan. Kadar air. Hasil uji statistik pengaruh suhu dan kelembapan pada pengamatan minggu pertama. Kadar air cabai merah dari perlakuan suhu 10 derajat Celcius dengan wrapping plastik sesuai dengan kadar air cabai merah yang masih segar yang baru dipanen. Pada minggu kedua, cabai merah pada suhu kamar sudah membusuk. Pada minggu ketiga, pada suhu 50 derajat Celcius dan minggu keempat pada suhu 10 derajat Celcius, cabai merah sudah mengalami pembusukan. Kekerasan. Pada minggu pertama, pengujian statistik menunjukkan tidak terjadi interaksi antara suhu penyimpanan dengan jenis kemasan terhadap kekerasan cabai merah. Pada minggu kedua, nilai kekerasan berkisar antara 4,22 dan 6,83 mm per 1000 gram. Cabai merah yang paling keras terdapat pada suhu 5 derajat Celcius dan plastik polietilen. Suhu 5 derajat dapat menekan laju respirasi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu 10 derajat Celcius. Pada minggu ketiga, cabai merah pada perlakuan suhu 15 derajat Celcius dan suhu kamar sudah membusuk. Pada minggu keempat, cabai pada suhu 10 derajat sudah busuk. Semua kecuali pada 5 derajat Celcius. Kekerasan cabai berkisar antara 5,000 dan 8,07. Yang terakhir yaitu ada warna L. Pada minggu pertama tidak menunjukkan adanya interaksi antara suhu penyimpanan dan macam kemasan yang digunakan terhadap warna L. Pada minggu kedua sudah mulai terjadi pembusukan yaitu pada cabai yang disimpan dalam suhu 5 sampai 15 derajat Celcius. Sehingga warna L pada minggu kedua ini yaitu berkisar antara 13,65 dan 33,71. Pada minggu ketiga sudah mulai juga terjadi pembusukan yaitu pada cabai yang disimpan pada suhu penyimpanan 15 derajat Celcius. Sehingga warna L pada minggu ketiga ini yaitu berkisar antara 29,66 dan 33,38. Pada minggu keempat sudah terjadi pembusukan yaitu pada cabai yang disimpan dalam suhu penyimpanan 10, 15 derajat Celcius dan pada suhu kamar. Sedangkan cabai yang disimpan dalam suhu 5 derajat Celcius masih segar. Dari penjelasan saya dan teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa perlakuan terbaik yaitu terdapat di minggu keempat, yaitu dengan suhu penyimpanan 5 derajat Celcius dan dengan macam kemasan polietilen dan wrapping plastik. Dan dari penjelasan ini juga dapat diketahui bahwa tidak ada peningkatan baik dari segi vitamin C, susuk bobot, kekerasan maupun warna L, dikarenakan di akhir masa penyimpanan semua cabai sudah membusuk. Kan pada Ozonisasi. ini gorengan harganya 2.400.